greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, padahal sebelum resmi mengusung Anies Baswedan menjadi capres potensial Nasdem di Pilpres 2024, sebenarnya sudah diingatkan oleh hasil survei, yaitu ini terbit tanggal 26 Juni 2022 yang lalu. Bahkan di sini menurut dari hasil survei, setelah usulkan Anies, elektabilitas Nasdem merosot hingga di bawah ambang batas. Bayangkan, seharusnya ketika Partai Nasdem mengusung Anies, ya seharusnya elektabilitas Nasdem justru naik. Tapi ini bukannya naik, malah merosot hingga bawah ambang batas. Dari survei yang dilakukan Polmark Indonesia menyebut terjadi penurunan elektabilitas Partai Nasdem hingga di bawah ambang batas parlemen 4%. Dari 5,1% pada survei Polmark 11 hingga 20 Maret 2022 kini menjadi 3,4%. Ini juga mengingatkan saya pada hasil survei yang dilakukan oleh NSN. Di sini juga ada berita jelang lenser kepuasan publik terhadap Anies Baswedan berada di titik terendah. Kok sama-sama ya mempunyai yang di bawah ambang batas? Kok sama-sama Nasdem dan juga Anies Baswedan? Seharusnya ketika Anies diusung Nasdem, seharusnya elektabilitas sama-sama naik lah. Anies juga naik, Nasdem juga ikutan naik, tetapi ini justru sama-sama merosot. Kurang dari sebulan habisnya masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies Baswedan berada pada titik terendah. Temuan survei Nusantara Strategic Network menunjukkan hanya 30,3% publik ibu kota yang merasa puas. Jika dilihat dalam setahun terakhir, kepuasan publik terhadap Anies tidak pernah menembus 40%, tapi sekarang malah merosot menjadi 30,3%. Sementara itu sebanyak 58,8% merasa tidak puas dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 10,9%. Bayangkan, hampir 60% masyarakat DKI tidak puas. Ya memang ini hanya hasil survei, kemungkinan respondennya ya 1.000-1.200. Tetapi itu adalah acuan, yaitu acuan untuk memilih kader best of the best. Ya seharusnya Nasdem mempertimbangkan hal tersebut lah sebelum memilih calon presiden. Saya tidak tahu maksudnya dari Nasdem memilih Anies Baswedan. Ya tetapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur ketika Nasdem memilih Anies. Hasil survei menunjukkan data seperti itu, yaitu elektabilitas Nasdem merosot. Dan bahkan ini juga ada berita, yaitu 1 bulan menjelang Anies Baswedan tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kepuasan publik terhadap Anies Baswedan berada di titik terendah. Ya apapun itulah, untuk Pilpres di 2024 nanti saya mengingatkan betul-betul, pilihlah dari hati, pilihlah logika, akal sehat untuk memilih capres dan cawapres untuk membuat perubahan di Indonesia, untuk membuat perubahan di Indonesia menjadi negara yang maju, tentunya juga bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Survei yang dilakukan Polmark Indonesia menyebut terjadi penurunan elektabilitas Partai Nasdem hingga di bawah ambang batas parlemen 4% dan 5,1% pada survei Polmark 11 hingga 20 Maret 2022 menjadi 3,8% setelah mengusung Anies sebagai salah satu capres calon presiden. Elektabilitas Nasdem merosot hingga di bawah ambang batas parlemen, ucap Direktur Eksekutif Polmark Indonesia, Dendi Rulianto, dalam keterangan pers di Jakarta. Menurut Dendi, pilihan Nasdem sebetulnya sangat rasional mengingat figur Gubernur Jakarta Anies Baswedan menjadi alternatif bagi sebagian publik Indonesia. Awalnya arah dukungan Nasdem kepada Anies memang memberi insentif elektoral seperti yang tergambar pada tingginya elektabilitas sejak Desember 2021. Akan tetapi, ketika dukungan resmi diberikan oleh Nasdem, elektabilitas partai ini justru mengalami penurunan tajam. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pernah mengusulkan duet Anies Ganjar untuk mengakhiri polarisasi di tengah masyarakat. Akan tetapi hal itu sangat bergantung pada koalisi yang terbangun dengan partai-partai lain. Terlebih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih terikat sebagai kader PDI Perjuangan.
Posisi unggul elektabilitas partai politik masih ditempati oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas 17,8%. Disusul Gerindra sebesar 12,4%. Selanjutnya terdapat PKB 8,8%, Demokrat 8,5%, Golkar 7,3%, PSI 5,4%, dan PKS 5,1%. Dengan demikian, hanya 7 partai politik yang elektabilitasnya berada di atas ambang batas 4%. Nasdem masih harus membuktikan apakah pencapresan Anies tidak mengancam semangat restorasi yang diusung, ucap Dendik. Sejauh ini, partai-partai yang lain belum secara resmi mengajukan nama capres, termasuk Koalisi Indonesia Bersatu. Selain Golkar, 2 anggota KIB masih di bawah ambang batas, yaitu P3 2,6% dan PAN 1,6%. Prediksi terhadap munculnya poros koalisi berangkat dari suara yang diraih pada pemilu 2019 maupun peta dukungan saat ini. Di luar partai-partai tersebut, tersisa partai-partai kecil maupun yang baru dibentuk untuk mengikuti pemilu 2024. Elektabilitas tertinggi masih di kisaran 1%, yaitu Partai Umat 1,4%, Gelora 1,2%, dan Perindo 1,0%. Lainnya adalah Hanura 0,6%, PBB 0,3%, dan PKPI 0,1% dan Berkarya 0,1%. Garuda dan Masyumi rebound nihil dukungan, sedangkan partai-partai lain hanya mendapat dukungan 0,9%. Di sisi lain masih terdapat 21,3% yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Bahkan diketahui sebelumnya, Lembaga Survei Nusantara Strategic Network (NSN) mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Anies Baswedan merosot hingga mencapai 30,3%. Direktur Program NSN, Riyandi, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Anies mencapai titik terendah dalam kurun waktu kurang dari sebulan menjelang lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menjelang lengser dari jabatan gubernur, tingkat kepuasan publik DKI Jakarta terhadap Anies berada pada titik terendah. Setelah setahun terakhir selalu berada di bawah 40%, kata Riyandi dilansir dari Antara pada Sabtu 24 Mei yang lalu. Berdasarkan hasil survei NSN, sebanyak 58,6% responden merasa tidak puas terhadap kinerja Anies, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 10,9%. Riyandi menjelaskan, penurunan persepsi publik terhadap Anies disebabkan berbagai kebijakan kontroversi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang dilakukan Anies hanya mengubah nama-nama jalan dan mengganti istilah tanpa ada hal-hal yang lebih substantif, kata Riyandi. Menurut Riyandi, Pemprov DKI Jakarta banyak mengerjakan proyek infrastruktur berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan menonjolkan pembangunan jumlah kampung yang digusur Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, seperti Bukit Duri dan Kampung Akuarium. Pada faktanya, warga tetap direlokasi ke rumah rusun, seperti yang pernah dilakukan Ahok, ungkap Riyandi. Hal kontroversi lainnya, Anies mengganti sejumlah istilah seperti rumah sakit menjadi rumah sehat, ulang tahun menjadi Jakarta Hajatan, hingga pengembalikan nama Batavia di kawasan Kota Tua. Pembangunan fisik yang digaungkan oleh Anies lebih berupa proyek mercusuar, yaitu sirkuit balap Formula E dan Jakarta International Stadium. Proyek sirkuit Formula E dan JIS lebih kental aroma politisnya ketimbang fungsionalnya, tutur Riyandi. Riyandi menilai Anies tidak banyak memiliki prestasi yang bisa menuai kepuasan publik DKI Jakarta. Lembaga NSN mengklaim sudah melakukan survei terhadap 400 responden mewakili warga DKI Jakarta dengan metode multi-stage random sampling. Adapun tingkat kesalahan margin of error survei diklaim sebesar kurang lebih 4,9% dan tingkat kepercayaan 95%.